والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annan nabiyyah, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda, siapa kanjeng Nabi, man istajara ajiran falyusammi lahu ujratahu. Man istajara, barang siapa mempekerjakan ajiran, akan seorang buruh, falyusammi, maka hendaklah menyebutkan. Yang dimaksud falyusammi yakni falyuqaddir, hendaklah dia menentukan, lahu, bagi buruh, menentukan ujratahu, akan ongkosnya atau upahnya adil. Barang siapa mempekerjakan seorang buruh, hendaklah dia sebelum buruh itu bekerja ditentukan lebih dulu berapa upahnya, berapa ongkosnya. Jangan sampai bekerja dulu, baru setelah selesai bekerja dirunding berapa ongkosnya. Kalau ini yang terjadi, akan terjadi sengketa, akan terjadi tarik menarik. Oleh karena itu, hadis ini memberi petunjuk kepada kita agar supaya upah itu disepakati lebih dulu di awal sebelum buruh itu bekerja. Rawahu Abdul Razzaqi, meriwayatkan kepada hadis siapa Abdul Razzaq, wa fihi inqita'un, ialah di dalam hadis riwayat Abdul Razzaq adapun inqita', terjadi inqita', keterputusan sanad. Wa wasalahu al-Baihaqi, dan menyambung akan hadis itu siapa Imam Baihaqi, min tariqi Abi Hanifah, melalui jalur Abu Hanifah. Dari satu jalur hadis ini mengkote, terputus, tapi dari jalur lain sebagaimana dikemukakan Al-Baihaqi, hadis ini muttasil, bersambung. Babu Ihya'il Mawati, ini adalah bab Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah mawat. Tanah mawat itu artinya tanah yang tidak pernah menjadi milik seseorang, atau pernah menjadi milik seseorang tapi di zaman dulu sebelum kedatangan Islam. Tanah itu tidak berfungsi, tanah hihi. Di dalam Islam ada semacam anjuran kepada kaum muslimin untuk menghidupkan tanah yang mati itu, tanah yang tak berfungsi, tanah yang tidak dikelola. An Urwata an Aisyah
ahadin fahuwa ahaqqu biha. Man amara barang siapa memakmurkan atau menghidupkan ardon akan bumi, laisat yang tidak ada bumi itu li ahadin ialah milik seseorang, fahuwa maka adapun man ahaqqu biha adalah lebih berhak biha dengan tanah itu. Barang siapa memakmurkan tanah, menghidupkan tanah mati yang tidak menjadi milik bagi seseorang, maka orang yang memakmurkan, orang yang menghidupkan adalah lebih berhak dengan tanah itu. Rasulullah bersabda seperti ini. Apakah dalam kapasitasnya sebagai imam, pemimpin kaum muslimin, apakah dalam kapasitasnya sebagai utusan yang bertindak sebagai mufti? Kalau Rasulullah menyabdakan hadis ini dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah, maka hadis ini berlaku secara umum. Artinya setiap kaum muslimin berhak memakmurkan tanah mati itu tanpa harus ada izin dari imam, tanpa harus ada izin dari pemimpin atau dari kepala negara, karena sudah ada izin langsung dari Rasulullah. Barang siapa memakmurkan tanah mati, barang siapa menghidupkan tanah yang tidak menjadi milik seseorang, maka dialah yang berhak terhadap tanah itu. Ini kan izin dari Rasulullah. Izin dari Rasulullah berarti dari Allah. Oleh karena itu tidak perlu harus ada izin dari negara. Tetapi kalau Nabi menyabdakan hadis ini dalam kapasitasnya sebagai imam, maka kemudian setiap orang yang mau memakmurkan tanah mati, mau menghidupkan tanah mati, harus lebih dulu ada izin dari negara, dari imam. Berdasarkan hadis ini, barang siapa, berarti ini izin dari seorang imam, bukan izin dari seorang rasul. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat, apakah harus ada izin dari imam, dari negara, ataukah tak perlu. Terjadi khilaf seperti itu lantaran perbedaan mereka di dalam memosisikan Nabi di dalam menyabdakan hadis ini, apakah dalam kapasitas sebagai imam, apakah dalam kapasitas sebagai rasul. Wa an Sa'id bin Zaid, dan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, anil Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa kanjeng Nabi, man ahya ardan maitatan fahiyalah, barang siapa menghidupkan tanah mati, maka adapun tanah mati itu lahu ialah menjadi miliknya man. Ini sama dengan yang tadi. Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah mati itu menjadi miliknya. Dihidupkan imma dijadikan sawah, imma dijadikan kebun,
cuma dijadikan rumah dan seterusnya. Rawahu as-salasatu, meriwayatkan kepada hadis itu siapa as-salasa. Wa hasanahu at-Tirmidzi, dan menghasankan kepada hadis itu siapa Imam Tirmidzi. Waqala, dan berkata siapa at-Tirmidzi, ruya mursalan, diriwayatkan hadis di atas mursalan halai mursal. Hadis ini diriwayatkan secara mursal, katanya Tirmidzi. Hadis mursal itu adalah hadis yang terputus pada rawi sahabatnya. Hadis mursal adalah ketika seorang tabi'i mengatakan qala Rasulullah. Kalau yang mengatakan qala Rasulullah itu adalah seorang tabi'i, berarti di situ ada sahabat yang tak disebut. Karena tabi'i itu kan tak pernah ketemu, tak pernah kumpul dengan Nabi. Wa huwa kama qala, wa huwa, adapun yang sesungguhnya, kama qala adalah sebagaimana dikatakan oleh Tirmidzi, yakni diriwayatkan secara mursal. Wa ikhturifa fi sahabiyhi, dan diperselisihkan siapa tentang sahabinya hadis itu. Tentang sahabinya maksudnya tentang perawi sahabatnya. Kan ada rawi sahabat yang terbuang. Kira-kira yang terbuang itu siapa? Dalam hal ini diperselisihkan di kalangan ulama. Waqturifa fi sahabiyhi, diperselisihkan apa tentang sahabinya hadis di atas. Faqila Jabirun, maka ada yang mengatakan Jabir sahabinya. Waqila Aisyatu, ada yang mengatakan sahabinya Siti Aisyah. Waqila Abdullah bin Umar, ada yang mengatakan sahabinya Abdullah bin Umar. Itu kan sama-sama sahabi. Warrajihu al-awwalu, adapun kaul yang rajih adalah yang pertama, yakni yang mengatakan bahwa sahabi yang terbuang itu adalah Jabir. Wa an Ibni Abbasin anna Sa'babana Jassamata al-Laysiyya akhbarahu, dari Abdullah bin Abbas bahwa sesungguhnya Sa'b bin Jassama al-Laythi akhbarahu, ialah memberitakan siapa Sa'b kepada Ibnu Abbas, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, la hima illa lillahi wa li rasulihi, tidak ada hima kecuali bagi Allah dan bagi utusan Allah. Tidak ada hima kecuali dari Allah atau dari Rasulullah. Hima itu adalah tanah lindung, tanah yang dilindungi oleh penguasa. Ini sebagai pembenahan terhadap tradisi yang terjadi di masa-masa sebelumnya, di mana para raja, para penguasa itu suka membuat tanah lindung untuk dirinya. Ada beberapa tanah mawar, bahkan hutan-hutan di sebuah negara, beberapa ratus hektar di antaranya dilindungi oleh penguasa. Rakyat tak boleh mengganggu itu. Itu miliknya raja, itu miliknya keluarga kerajaan dan seterusnya. Itu tidak
tidak dibenarkan di dalam Islam. Hadis ini mengatakan yang berhak menentukan tanah lindung itu bukan orang-orang, tapi Allah dan utusan. La hima illa lillahi wa li rasulih. Hima untuk kepentingan mereka. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Al-Bukhari. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu. Wa anhu dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak ada darar dan tidak ada dirar. Darar itu kebalikannya naf'u, madarat manfaat. La darara artinya tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain. Kebalikannya membuat mudarat, memberi manfaat, tidak boleh membuat mudarat. Dirara ini, ada yang mengatakan dirara ini artinya sama dengan darar. Kalau dirara artinya sama dengan darar, berarti dirara ini taukid terhadap darar. Ada yang mengatakan dirar dan darar berbeda. La darara artinya tidak boleh membuat mudarat kepada orang. La dirara artinya tidak boleh membuat mudarat kepada orang sebagai imbalan terhadap mudarat yang dilakukan orang terhadap dirinya. Artinya darar tak boleh dibalas dengan darar. Walhasil tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat mudarat, termasuk kepada dirinya, apalagi kepada orang lain. Apa hubungannya dengan Ihya'ul Mawad? Artinya Ihya'ul Mawad itu dibolehkan dalam Islam, bahkan dianjurkan, dengan catatan Ihya'ul Mawad yang dilakukan itu tidak menimbulkan mudarat, baik mudarat itu individual, apalagi mudarat yang bersifat sosial, mudarat kepada masyarakat. Rawal hadis ini merupakan hadis yang menjadi prinsip. Ini merupakan nas kulli, nas yang berupa kaidah-kaidah universal. Nas-nas yang berupa kaidah universal seperti ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang tak terhitung banyaknya. Misalnya seorang tidak boleh merokok karena rokok membahayakan. Tiap-tiap yang membahayakan dilarang. Dalilnya la darara wa la dirar. Rawahu Ahmadu meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Walahu dan ialah bagi Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id dari hadisnya Abu Sa'id, misluhu adapun seperti hadis di atas. Kalau hadis di atas kan dari Ibnu Abbas, dari jalur lain dari Abu Sa'id, Ibnu Majah juga punya hadis yang sama dengan itu. Wa huwa adapun hadis itu fil Muwatta'i di dalam kitab Muwatta, mursalun adalah mursal.
Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Samurah bin Jundub atau Jundab radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata siapa Samurah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahata haitan ala ardin fahiya lahu. Man ahata haitan, barang siapa membuat kebun. Man ahata haitan, barang siapa membuat kebun dengan ditentukan batas-batasnya, ala ardin, di atas sebidang tanah, fahiya lahu, maka adapun tanah itu adalah menjadi miliknya. Hadis ini merupakan contoh bagi hadis-hadis sebelumnya yang lebih umum. Hadis-hadis sebelumnya kan umum, barang siapa menghidupkan tanah mati maka ia menjadi miliknya. Tanah mati yang dihidupkan itu peruntukannya bermacam-macam. Ima dijadikan sawah, dijadikan kebun, dijadikan perumahan. Sementara hadis ini adalah khusus sebagai contoh. Salah satu contoh daripada Ihyaul Mawad adalah membuat tanah itu sebagai kebun yang sudah ditentukan pagar-pagarnya dan batas-batasnya. Lalu Nabi bersabda, man ahata haitan ala ardin fahiya lahu. Barang siapa membuat kebun di atas bidang tanah mawad, maka itu menjadi miliknya. Rawahu Abu Dawud, dan meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Abu Dawud, wa sahhahahu, dan mensahihkan kepada hadis Ibnul Jarudi, siapa Ibnul Jarud. Wa an Abdullah bin Mughaffal, dan dari Abdullah bin Mughaffal, annam nabiyah, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa kanjeng Nabi, man hafara bi'ran falahu arba'una zira'an apinan lima siyatihi. Man hafara bi'ran, barang siapa menggali sumur di tanah mawar, bukan di pekarangannya sendiri. Barang siapa menggali sumur di tanah mawar, falahu, maka ialah bagiman, arba'una zira'an, adapun 40 zira', apinan. Apinan ini yakni apinan tempat berdurumnya unta. Jadi ada orang menggali sumur biasanya untuk kepentingan minumnya unta, sapi, dan seterusnya. Kalau unta yang diberi minum, biasanya setelah minum itu lalu beristirahat, arindu, berseru. Jadi unta itu tidak hanya memerlukan air minum, tapi juga memerlukan tempat berserum itu. Oleh karena ini Nabi bersabda, barang siapa menggali sumur di tanah mawar untuk kepentingan minumnya unta misalnya, maka yang menjadi miliknya bukan hanya sumur itu, tetapi juga secara otomatis menjadi miliknya beberapa meter di sekitar sumur itu sebagai tempat berduduknya unta. Ini artinya bahwa lazimus syai'i minhu, bahwa sesuatu yang dibutuhkan oleh sesuatu merupakan bagian dari sesuatu itu. Kaidah fikih mengatakan
malaka ma huwa min daruratihi. Man malaka syai'an malaka ma huwa min daruratihi. Barang siapa memiliki sesuatu, maka secara otomatis dia akan memiliki hal-hal yang menjadi kepentingan sesuatu itu. Kalau seseorang membeli rumah kepada orang lain, maka yang terbeli tidak hanya rumah itu, tetapi jalan untuk menuju rumah itu. Kalau seseorang membeli mobil atau beli sepeda motor, termasuk yang terbeli di situ adalah perkakas untuk memperbaiki sepeda motor. Barang siapa memiliki sesuatu, maka secara otomatis memiliki apa yang diperlukan oleh sesuatu itu. Hadis hendak mengatakan seperti ini, barang siapa menggali sumur di tanah laut untuk tempat minumnya unta, maka yang menjadi miliknya bukan hanya sumur itu, akan tetapi 40 euro di sekelilingnya ikut menjadi miliknya. Atinan sebagai tempat berderum, lima siyatihi bagi ternaknya. Rawahu Ibnu Majah meriwayatkan kepada hadis itu siapa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin dengan isnad yang dhaif. Wa an Alqamah bin